Pada kesempatan ini, Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI menyampaikan sambutan terkait dengan perkembangan dari Balitas Malang yang diharapkan terus melakukan yang terbaik. Sangat tidak ada positif lagi karena saya bilang bersahabat dulu karena fokusin anggaran ya tidak ada yang dulu. Jadi sudah 3-4 tahun saja ini. Mudah-mudahan tahun depan ini berkah ibu dengan pimpinan dan anggota ini bisa melihat langsung. Paling tidak teman-teman peneliti bisa memperlihatkan apa yang sudah kita lakukan. Terlepas itu anggaran memang menjadi salah satu limiting faktor pembatas, tapi bukan itu satu-satunya. Teman-teman bisa berbuat apa saja yang sesuai dengan batas keilmuan kita, berkontribusi pada bangsa negara. Ketua Tim Wakil Ketua Komisi 4 Fraksi PKB Anggiarini MKM dalam sambutannya menyampaikan terkait pemotongan pendanaan di mana hal tersebut dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Selain itu, Balitas dirasa menjadi pusat yang sangat strategis untuk memanfaatkan sebaik-baiknya hasil dari penelitian melalui jaringan untuk industri. Beragam varietas yang diteliti oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat atau Balitas Malang ini sendiri dapat dimanfaatkan menjadi beragam olahan, salah satunya yakni wijen. Kita memang sangat menyayangkan untuk pemotongan negara, tapi memang kemudian kita juga harus wise juga untuk keperluan atau kepentingan COVID-19 pandemi yang hari ini masih ada di sekitar kita. Tapi ada peluang, jika memang masih ada peluang, Pak Hasan juga bisa kita obrolkan seperti apa supaya hal-hal yang menarik kita di politeknik yang menurut saya sangat penting sekali, dan bahkan Pak Hasan punya penekanan yang luar biasa. Saat ini kita berada di pusat penelitian yang menurut saya ini adalah bagian yang sangat strategis. Tadi kita bertemu dengan beberapa teman-teman penelitian yang mestinya bisa kita jual dan bisa menjadi industri yang bisa kita jadikan pusat kesejahteraan. Dalam kegiatan ini juga dibuka sesi tanya jawab di mana salah satu peserta memberikan saran kepada Komisi 4 DPR RI agar keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia memiliki undang-undang untuk mencegah terjadinya pengakuan dari negara lain. Terlebih potensi lokal Indonesia memiliki peringkat 2 di dunia. Jadi saya terharu bahwa potensi lokal kita yang jumlahnya sangat banyak dan nomor 2 di dunia, ternyata belum ada undang-undangnya. Padahal tempe kita, Bu, saya pernah mendampingi yang sekarang almarhum Profesor Dr. Dedi Muhtadi, yang tempe itu tidak bisa hanya dari kedelai. Dari keanekaragaman hayati kita yang ada di Jawa Timur itu banyak sekali. Di antaranya adalah korong. Tapi apa yang diperbuat, political will kita tidak benar. Jadi saya sangat bersyukur bisa menjadi anggota dewan di sini, tentunya berkat dukungan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menggulkan bagaimana undang-undang keanekaragaman hayati kita, dan yang kedua perlindungan terhadap plasma nutfah kita. Jadi beras Cianjur sudah tidak ada lagi. Sementara itu, perlindungan kekayaan hayati juga diharapkan dari DPR RI yang disampaikan oleh salah satu audiens. Terdapat paten-paten yang ditemukan untuk bisa disampaikan di publik. Hal ini tentunya untuk dapat diterima lebih luas oleh masyarakat. Yang pertama Pak Badan, yang kedua saya setuju dengan guru tadi, pertanyaan kami itu berapa jumlah paten ini yang sudah masuk ke terutama industri dulu kalau saya. Kalau ke pemerintah kan sudah ribuan itu. Ini hanya menjadi kertas rekomendasi, tapi yang tidak lanjuti oleh industri seperti ini Pak Jufri. Saya kira bagus ini Pak, kontribusi ini ya, bisa menerima caplang. Artinya ini kan sudah kerjasama dengan industri dan diterima oleh masyarakat. Ini mungkin perlu juga kita dapat gambaran sehingga Komisi 4 nanti ke depannya
penguatan sektor litbang ini Pak Kalid Litbang. Terdapat banyak kebutuhan yang juga membutuhkan anggaran. Hal ini berdampak untuk rakyat. Hal ini juga membutuhkan perhatian karena banyaknya kebutuhan untuk sebuah penelitian. Mereka ngantri urusan balai tanah itu bisa setahun, bahkan 2 tahun. Sementara itu proses penelitian itu gak sehari, sampai sebulan ngantrinya di balai tanah dengan tenaga yang terbatas. Dulu kita pernah dorong di komisi dalam rapat kerja kita, dan beliau merespon 5 titik dulu akan didorongnya. Tapi karena anggarannya begini terbatas, jadi kita masih menunggu. Tapi kami sampaikan hari ini biar kita semua memahami. Tentu pada saat kita datang di tempat pendidikan, di tempat penelitian, baru kita sadar betul bahwa Balitbang itu kecil banget duitnya. Padahal kebutuhannya besar banget. Padahal pada saat kita rapat kerja, hampir kita tidak lihat. Hampir tidak punya perhatian serius kepada Balitbang. Dan saya satu-satunya secara prinsip kenapa balai tanah harus ada, karena pupuk organik itu masa depan bagi pertanian. Dalam sesi tanya jawab, Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI menyetujui saran untuk perlindungan keragaman hayati melalui paten. Saya kasih contoh, orang saja yang ramai itu peneliti Jepang. Oh, luar negeri tanpa kita pahami. Serius ini. Orang kita mau kembangkan, mereka sudah ngambil sedikit saja udah. Itu dengan saya pernah tugas kepala BPTB di Papua. Di sana NGO luar negeri bukan banyak. Saya pernah kirim luar negeri berkali-kali karena itu. Karena mereka ngambil macam-macam. Tanaman obat di Papua itu bukan main Pak. Ya, banyak sekali. Dan itu kita perlu lindungi, Bu. Mohon izin Pak Pimpinan, Bu Pimpinan. Mungkin sekarang momentumnya ini ada pendang tempat kiai juga bisa membantu. Kita siap membuatkan konsep draft ini. Mungkin di prolegnas untuk didorong gitu. Karena ini bukan untuk kepentingan Indonesia ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan ini akan menjadi warisan kita juga, legasi kita juga. Mudah-mudahan periode Bapak Ibu sekalian pimpinan ini menjadi ini kita bisa dorong sehingga pada periode ini mudah-mudahan kita bisa buat itu. Mudah-mudahan terkait perlindungan sumber daya negeri kita. Saya sangat support, dan kalau ada arahan pimpinan kita siap membuatkan draftnya. Siap nanti dengan teman-teman dan akan kita dorong. Iya, baik.